Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 14 saham sektor komoditas. Yang pertama ini Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Tepia, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 Tins, ke-12 Akra, ke-13 AESA, ke-14 Agi, dan terakhir NCKL. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info yang sangat menarik lagi dari XM Indonesia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada XM Indonesia yang telah mensponsori video ini. Jadi apa infonya? Di XM Indonesia sekarang itu bisa trading saham US namanya trading turbo stock ya. Jadi dengan leverage 1:200, pilihan saham-saham Amerika yang populer, raih keuntungan trading di pergerakan intraday yang volatil, berspekulasi pada tren pasar yang naik dan turun, jadi bisa beli buy and sell, dan jangan lupa spread yang terendah dan trading tanpa komisi. Itu hanya ada di XM Indonesia, dan langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun, langsung daftar dan join dan bergabung bersama XM Indonesia. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung lihat websitenya untuk apa itu trading saham turbo stock. Nanti saya jelaskan. Yuk langsung aja lihat videonya. Apa itu saham turbo stock? Saham turbo stock adalah salah satu produk CFD yang memiliki saham khusus sebagai dasar dari reference 1:200. Transaksi saham turbo stock dimulai pada awal trading yang mendasari dan berakhir pada hari yang sama. Proses ini kembali berlangsung di hari berikutnya. Dan teman-teman bisa langsung buka websitenya di xmmarketfx.com. Ya, dan apa saja saham turbo stock yang jadi pilihan XM Indonesia itu ada Adidas Turbo, Amazon, Apple, BP Turbo, Facebook, Google, Microsoft. Teman-teman bisa lihat spreadnya, ukuran tradingnya, persentase margin, level stopnya 0, dan semuanya itu hanya ada di XM Indonesia. Jadi seperti itu ya, itu saham turbo stock yang teman-teman bisa tradingkan di XM Indonesia setiap harinya dari Senin sampai Jumat. Jadi seperti itu bagi Bapak Ibu yang mau trading saham US juga ataupun forex, gold, silver, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, join dan daftar di XM Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman, sampai 31 Agustus 2023 mendatang masih ada bonus deposit hingga 500 US dollar. Jadi teman-teman yang deposit bulan ini langsung dapat 100% deposit hingga 500 US dollar. Dan langsung aja trading di turbo stock untuk mendapatkan keuntungan maksimal bersama XM Indonesia. Jadi seperti itu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Yuk langsung gabung bersama XM Indonesia. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat cukup bagus 0,54% ke harga 6.932 dan kembali ke atas 6.900. Transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 8,8 triliun. Tapi naik ISG volumenya juga belum signifikan ya, masih di bawah 10 triliun dan tutupannya ternyata di 6921. Berarti di markdown 11 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Karena juga hari ini reboundnya itu berapa big cap dan yang lebih banyak bergerak juga saham-saham kecil ya. Tadi ada CPRO arah, BKSL bangun dari 50 juga arah, Nobu arah ya, luar biasa. Nobu juga masuk stock pick tadi pagi. Jadi kondisi seperti ini untuk ISG ya, besok mestinya sih lanjut. Masih ada sinyal untuk ISG nge-swing atas target tembus uji 6960 sampai 7000. Ada peluang ke sana karena kemarinnya minggu Jumat lalu itu doji dan candle hari ini membentuk candle body yang cukup bagus ya, bisa jadi ini pola morning star dan siap-siap besok harusnya sih ya uji 6950. Semoga, tapi ya tahu seperti apa sekarang ya ISG. Kadang hari ini merah, hari ini hijau, besok bisa merah ya. Yang penting fokus saja ke portofolio yang Bapak Ibu pegang ya. Kalau memang harus TP dulu. Kalau memang harus cut loss, kalau mau pakai cut loss dulu, seperti itu. Ya, untuk ISG langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1050 terkoreksi 1,86%. Langsung saja ke teknikalnya. Three Black Crow rebound besok. Ada peluang menurut saya karena dia ini mantul atau pas karena Medco juga di
pas EMA 200-nya. Harusnya ya rebound. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang, support toleransinya 1000 itu ya. Dan kalau benar ini swing low minggu ini, minggu ini dia tembus 1100, dia itu bisa sampai 1200 nge-swing. Ada potensi upset sekitar 14%. Kalau ini jalan ya, risk reward bisa seperti ini. Kalau berminat ya, tapi disclaimer, cukup dalam, memang cut loss-nya sekitar 7% dengan reward 12%. Seperti itu aja untuk ini ke 1185, kalau ke 1200 13%. Ya segitulah ya, di range 12 sampai 13% untuk target profitnya. Kalau jalan, kalau minggu ini atau 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, Medco bisa tembus 1100. Ada peluang. Kalau dilihat ya, ini ada candle trade break round, mestinya besok bisa ada rebound untuk Medco. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham skala 2. Ada Elsa yang ditutup dengan 392, menguat 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa, kondisi seperti ini ada peluang swing atas. Ini masih jauh nih, jangan dilihat dulu ya. Jangan, takutnya ganggu psikologis Bapak Ibu. Kondisi seperti ini, konsolidasinya ada peluang naik, akan uji 400. Kalau tembus, dia itu bisa nge-swing seminggu ini atau 1-2 minggu ke depan sampai minggu pertama September itu 420 430. Yang penting minggu ini tembus dulu 400-nya. Kalau tembus minggu ini 400, minggu depannya siap-siap 420 430 itu. Tapi disclaimer ya untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1455, menguat 0,34%. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas kembali ke atas 1450, aman harusnya, jangan sampai merah. Pokoknya ini kan ada gap nih. Kalau kondisi sekarang mestinya gap ditinggal. Kalau dia koreksi besok nutup gap, gagal. Peluang besar sih 1400 lagi. Ya, kalau Bapak Ibu mau ya stop loss tipis saja, 2% stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 1450. Kalau mau bagus ya memang minggu ini jadi swing low dan ya pelan-pelan naik ke atas EMA 200 arahnya. Bisa seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup juga menguat 9,38% ke harga 1165. Langsung saja ke teknikalnya. PGO juga luar biasa. Rebound dan ya memang area support yang dijaganya itu 1000 dan kembali rebound ya wajar ya. Jadi kemana arahnya? All time high 1250 itu potensi arahnya seminggu ini atau 1-2 minggu ke depan lah untuk PGO ya. Jadi seperti itu aja. Volume juga meningkat, MACD juga bagus, tajam mengarah ke atas, lanjut harusnya PGO. Tapi kalau ditanya apakah boleh dibeli di harga sekarang, ya boleh-boleh aja. Ya di harga berapapun boleh beli saham, tapi risknya hitung-hitung aja. Support kuatnya 1000, kalau support minornya 1100. Ya karena naik turunnya itu 100 poin. Nah dari supportnya aja udah jauh dari support minor 1100 ya. Jadi seperti itu aja. Ya anggap aja ketinggalan ya. Pilih saham yang lain kok banyak bisa nyari nanti. Ya seperti itu aja untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di 3180, terkoreksi 1,24%. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA harus rebound juga, nggak boleh jebol. Pokoknya kalau Bapak Ibu pengen dan punya mau MDKA 3190 3180 itu jadi support, jebol itu menurut saya tinggalin dulu aja kalau untuk tren jangka pendeknya, karena dia sudah membentuk lower high di 3350 ya kalau mau tren jangka pendek. Tapi kalau mau pakai average down di 3000 juga silahkan, atau sampai 2900 itu ya. Banyak strategi kok, nggak ada yang larang. Bapak Ibu mau jadi investor, mau jadi trader, terserah. Yang penting mana nyamannya Bapak Ibu ya. Yang penting bisa profit. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang hari ini ditutup menguat 6,12% ke harga 780. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA rejection ya, memang perkiraan saya juga kemungkinan sih balik ke arah. Kenapa? Dia tuh buangan dengan volume kecil dan ada yang cover. Setiap dia turun dalam ada yang cover. Setiap dia turun dalam ada yang cover. Jadi ya aman, harusnya udah 750 tuh harus jadi sandaran, kecuali dia minggu ini tiba-tiba turun lagi, ya udahlah bubar dulu untuk tren jangka pendeknya. Kalau mau bagus ya nggak boleh lagi dia turun di bawah 750 MBMA.
Jadi seperti itu. Untuk MBMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup juga menguat 7,76% ke harga 1110. Langsung saja ke teknikalnya, BRPT luar biasa. Tembus juga 1050-nya, resisten kuat semenjak 2021, berarti 2 tahun yang lalu ya. Hampir 2 tahun, November nanti. Jadi valid ya, mestinya iya. Target saya itu dia 1200 ya, double bottomnya ini. Ini double bottom kan. Nah, bahkan lebih tuh. Nih, deket lagi double bottomnya. Besok tuh bisa kesentuh double bottomnya. 1140, 1150. Seminggu ini ya. Ya, jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau BRPT ya menurut saya sih kurang ideal lah ya. Kalau Bapak Ibu pas beli, pas kebetulan dia naik ya itu hokinya aja. Kecuali Bapak Ibu bisa lihat bid offer kuat gak jadi naik atau scalping ya. Kalau Bapak Ibu niatnya nge-swing, beli harga uptrend seperti ini, resikonya lebih besar. Memang bisa naik lanjutan, tapi kalau tiba-tiba balik ke arah, Bapak Ibu siap nggak? Sekarang itu support minornya 1055, tapi support kuatnya itu tetap menurut saya itu di 950 atau 1000 ini juga bisa, tarik aja 1000 ini juga bisa nih. Seperti ini ya. Tapi ya menurut saya di area 960 950 ini lebih amannya ya. Jadi seperti itu. Untuk BRPT menarik juga, untuk BRPT follow the trend. Yang sudah punya, yang belum punya ya hitung-hitung sendiri risk rewardnya seperti apa. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup di harga 2160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau Bapak Ibu mau daripada BRPT coba Tepia, tapi sayangnya Tepia nih sepertinya saham mungkin repo ya, karena ini lihat apa sih saham repo itu. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu, yaitu saham gadai ya. Jadi sahamnya itu jadikan jaminan. Nah, biasanya volumenya itu di-create, diaktifin setiap hari biar ada terlihat volatil, ada pergerakan seperti itu. Tapi teknikalnya cukup bagus. Tepia ini kan grupnya Pak Prayogo Pangestu sama BRPT sama Cuan. Cuan juga hijau kan. Nah, yang belum naik banyak ini Tepia. Cuman sayangnya dia saham repo. Kalau Bapak Ibu berminat ya bisa beli, top loss saja kalau dia jebol 2140 ya. Itu aja. Kalau besok dia tembus 2200 sinyal bagus. Besok kalau mau bagus memang harus tembus 2200. Target terdekatnya itu 2250. Terdekatnya itu ya. Jadi dari harga sekarang masih bisa potensi upside 4%, 5%-an. Itu minimalnya aja kalau dia besok tembus 2200. Bahkan nih target saya itu 2400, dia bisa dapat 11%. Stop loss-nya ini nggak nyampe 2%. Nggak nyampe 3% Bapak Ibu cut loss. Cut loss saja dia jebol 2100 itu kalau berminat, tapi ini disclaimer ya. Menarik nih tapi ya kalau Bapak Ibu mau ya, tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1995 menguat 0,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Antam belum mampu menembus 2000. Kalau kondisi seperti ini, menariknya kalau besok bisa rebound ya. Bisa nggak sih rebound besok ya, kita lihat aja. Kalau melihat MACD-nya sudah golden cross, bar chart di atas juga sudah terbentuk, ya mestinya besok ada teknikal rebound. Apalagi candlenya hari ini doji. Kalau besok dikonfirmasi rebound tembus EMA 200-nya 2030 itu menarik. Ini bisa jadi double bottom ya. Resistennya ini bisa tarik aja. Kalau saya sih tetap level psikologi saja 2000. Tapi kalau Bapak Ibu mau tarik 2050 jadi resisten juga bisa. Itu resisten semenjak Juni 2023, berarti 2 bulan yang lalu ya. Tembus itu sinyal bagus. Tapi ya yang penting bertahan. Tembus EMA 200-nya ini aja udah cukup bagus lah. Di atas 2000 aja udah cukup bagus. Antam sekali lagi, kalau Antam di atas 2000 semoga konfirmasi aman dan targetnya itu bisa 2200. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di 5.975 menguat 0,42%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco harus rebound juga besok. Kalau kondisi seperti ini bahaya kalau dia jebol 5.900-nya besok ya. Tapi bagusnya hari ini dia membentuk higher high higher low. Ya semoga aja besok rebound ya. Untuk Inco seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup di 910 terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat langsung saja ke teknikalnya. Tins juga saya masih hot nih, belum kemana-mana, nggak mampu menembus 930-nya, tapi lagi konsolidasi ya 910 sampai 900. Tapi support kuatnya memang 880. Karena dan juga kalau ngantri di bawah takutnya nggak dikasih, jadi saya belinya di area tengah-tengah ini aja ya.
Jadi untuk TINS tembus 930 minggu ini sih sinyal bagus. Nge-swing atas targetnya itu 1000, 1020. Yang penting tembus dulu 930-nya minggu ini. Seperti itu tuh. TINS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat tipis 0,76% ke harga 1325. Langsung saja ke teknikalnya. Akra pelan-pelan naik tapi ya pergerakannya mepet ya. Spare untuk dia naik turun sehari itu tipis, 2-3 tik aja, 4 tik maksimal. Jadi ya yang penting kalau Bapak Ibu punya dan pengen melihat pergerakan Akra seperti ini dan mau beli, ya 1300 itu sandarannya. Trend jangka pendeknya jangan turun di bawah itu ya, 1300 untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup dengan 625, terkoreksi 1,57%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ESA rebound sebentar, habis itu jebol lagi ya. Kemarin Jumat itu bagus setelah 3 Black Crow, memang rebound ya. Dari 635 dia ke 665, lumayan tuh, 5%an dia naik. Tapi habis itu kena bantai ya. Ada yang profit taking merah lagi. Kalau nggak TP ya malah floating loss ya. Oh nggak floating loss. Hari ini floating lossnya, kemarinnya sih nggak floating loss. Balik BEP kan. Padahal udah kalau bisa dapat kan lumayan tuh. 4%an. Ya memang seperti itulah. Kalau ada yang nggak TP 4% ya wajar. Kalau saya 4% tuh bisa saya hold juga. Tapi kalau lemah-lemah terus kena guyur, karena saya juga bisa melihat bid offer, kalau kena guyur-guyur ya saya biasa TP juga ya. Kalau memang nggak kuat, jarang-jarang juga saya itu ya. Seperti itu ya. Untuk ESA belum aman kalau belum kembali ke atas 640, 650 seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup dengan 1825 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. AGI masih bertahan di atas 1880, aman. Pokoknya yang penting dia tutup terus di atas 1880, aman aja. Kalau sampai tutup di bawah itu baru Bapak Ibu bisa pertimbangkan stop loss. Tapi sayangnya dia dari minggu-minggu sebelumnya terus membentuk lower high walaupun nggak membentuk lower low. Ya kondisi seperti ini mestinya minggu ini harus ada tarikan kalau mau bagus ya. Itu aja. Risknya kecil, maksimal 2% kalau Bapak Ibu nekat mau AGI. AGI minggu ini harus rebound. Ya paling enggak 1950 tuh lah, bisa dapat profit ya 3%an ya lumayan kalau besok, kalau minggu ini bisa jalan ya AGI. Tapi disclaimer, langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup dengan 945 menguat 0,53%. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL rebound juga walaupun tipis. Doji ada peluang menembus 1000 minggu ini ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak, supportnya agak jauh tuh 880. Kalau berminat silakan juga. Kalau ditanya belinya nanti saat breakout, kalau menurut saya agak berisiko. Tapi ya bisa juga kalau mau beli buy on break. Cuman spare-nya cukup jauh nih ya. Tuh 4%an. Kalau beli sekarang cut loss-nya 7% ya. Tapi kalau jalan breakout ya sinyal uptrend. Minimal dia 1080 14%. Nah seimbang aja sih sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau beli saat sekarang, tapi disclaimer ya, ini bukan rekomendasi dan belum tentu juga bisa naik ya. Cut loss-nya sekitar ya 8%, target profit minimal 15%. Risk reward 1:2. Kalau berminat seperti ini ya boleh. Tapi biasanya kalau sudah turun, apalagi lamsam atau dana besar, melihat floating loss 8%, nominal uangnya tuh biasa nggak tega cut loss. Biasa seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah itu Bapak Ibu sendiri, enggak. Semua, hampir semua trader, apalagi yang pemula itu, kalau udah 8%an tuh, kalau yang nggak biasa cut loss, kalau masih banyak harapan, itu biasa nggak tega. Pasti kemungkinan 70%, 80% trader nggak rela cut loss biasanya. Apalagi melihat nominal uangnya ya. Seperti itu. Makanya saya itu biasanya di 5%, maksimal 6%. Ya udah lah. Jarang-jarang saya itu. Tapi belinya mepet support. Jadi ada spare untuk toleransi. Seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Strategi orang kan beda-beda.
Seperti itu. Ada nggak orang tega cut loss? Ada juga yang tega cut loss 10%, 15% mungkin ada juga. Tapi dia strategi mungkin swing panjang. Dia bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nge-swingnya dengan target profitnya 40, 50 atau minimal 30%. Ya biasa dia cut loss 10 sampai 15%, tapi reward yang mereka cari juga lebih besar ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan ada kritik, saran, dan pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.